Nah, oleh karena itu, bagaimana bisa kita sebagai umat Kristiani turut serta di dalam mewujudkan dan mempertahankan kesatuan ini tanpa memandang suku, bangsa, ras, dan agama? Maka berdasarkan firman Tuhan ini ada beberapa hal yang harus dimiliki oleh setiap orang Kristen. Yang pertama, sebagai seorang Kristen dan juga sebagai warga negara yang baik, dapat memantapkan kasih persaudaraan di antara sesama anak bangsa melalui momentum Natal ini, yaitu menyucikan diri oleh ketaatan kepada kebenaran. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saudara dan saya sebagai orang Kristen tidak mungkin andil untuk menjaga persaudaraan antar warga negara Republik Indonesia dari berbagai suku, bangsa, ras, dan agama ini. Jikalau kita tidak menyucikan diri kita oleh karena ketaatan terhadap kebenaran yang telah diajarkan oleh Yesus Kristus melalui para rasul kepada kita sekalian. Yesus Kristus sendiri sebagai Tuhan dan Allah yang datang menjadi manusia, hidup di tengah-tengah budaya bangsa Israel. Dia belajar untuk taat terhadap pemerintahan. Dia belajar taat kepada pemimpin-pemimpin pada waktu itu. Dan dia menjaga kesatuan itu bersama. Nah, oleh karena itu kita sebagai umat Kristiani, kita harus menyucikan diri. Menyucikan dari apa? Menyucikan diri dari segala dosa. Dosa itu adalah kejahatan. Kejahatan di mana ingin mengacaukan, ingin memecah belah satu sama yang lain. Nah, siapa di balik ingin untuk memecah belah itu? Tidak lain, hanya iblis. Jadi kita sebagai orang Kristen tidak boleh mudah untuk terprovokasi, terhasut dengan apapun itu, untuk ingin memecah belah satu dengan yang lain. Jadi jangan kita menuntut orang lain. Kita sebagai orang Kristen harus memulainya. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini penting bagi kita. Jadi kita harus menyucikan diri dari segala bentuk kejahatan yang beraroma dosa. Karena itulah kebenaran yang harus kita hidup di dalamnya. Baru kita bisa menjaga kesatuan bangsa dan negara ini dalam sebuah bingkai yang namanya Bhinneka Tunggal Ika. Apalagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya bahwa mayoritas dan saudara yang ada di sini bekerja di RAPP, paling tidak bermitra dengan RAPP. Amin. Nah, di RAPP ini bukan pekerjaan orang Kristen saja, tapi berbagai suku, bangsa, dan agama ada di dalamnya. Dan dua agama mayoritas yang ada di dalam perusahaan ini, yaitu Islam dan Kristen. Bagaimana mungkin kita bisa bekerja dengan baik menjaga kesatuan Republik Indonesia ini kalau antara kita sendiri saling cabik-cabik hanya karena ada perbedaan agama, suku yang ada di sini. Nah, oleh karena itu saudara, Tuhan mengharapkan kita, mari melalui momentum Natal ini, saudara-saudara sekalian, tanamkan di dalam hati kita, mantapkan di dalam hati kita untuk menjaga kebersamaan satu dengan yang lain. Kalau kita beda pendapat dengan mungkin saudara-saudara kita seiman, untuk Anda dan dia saja, jangan sampai memprovokasi yang lain. Sangat mengharapkan kalau ada orang Kristen ikut
ada seperti itu, mulai mengundurkan diri jadi orang Kristen. Mending jadi ateis. Ateis saja tidak mau memprovokasi orang lain. Itu orang yang tidak beragama. Apalagi kita menamakan diri kita orang beragama. Amin. Ini aminnya kurang, ini kayaknya ada sesuatu. Amin. Nah, itu saudara. Jangan-jangan di antara saudara-saudara sendiri tidak mengerti arti kata amin itu. Nah, saudara, di kampung saya orang kampung kan biasanya kalau berdoa, habis berdoa panjang lebar setengah jam bahkan 1 jam setelah berdoa syafaat, lalu katakan amin. Itu berarti tandanya doanya sudah selesai. Satu saat waktu saya di Surabaya, paman saya disuruh berdoa di tengah kaum muda-mudi. Itu di Oikumene juga, persekutuan muda-mudi Pepelegi Indah. Jadi dia disuruh berdoa. Tahulah kalau orang Ambon berdoa, puitis sekali. Kita alu keluar semua. Karena kita dari gereja Protestan Maluku, nggak kenal yang istilah amin-amin itu, aminnya cukup terakhir. Lalu saudara-saudara kita dari Pentakosta karismatik dalam doa itu amin terus. Paman saya buka mata melulu. Kok belum amin? Masih doanya lagi lanjut. Buka mata lagi. Ujung-ujungnya apa? Kesal ya. Ya tepuk itu yang berdoa. Kenapa aku ditepuk? Kamu ngomongnya amin-amin dulu gitu. Setelah doa selesai, saya bilang, paman kenapa nabuh orang di tengah ibadah? Habis dia amin-amin terus. Amin itu cukup sekali. Nah, jangan sampai di antara kita yang duduk di tempat ini tidak mengerti arti kata amin. Yang mungkin berpikir bahwa amin itu cukup setelah berdoa selesai buat amin. Maka ketika ditanya amin, semua diam. Nah, ini saya kuatkan ini. Kata amin itu artinya ya, benar, sungguh-sungguh apa yang dikatakan itu. Jadi bukan artinya selesai. Kata amin itu bukan artinya selesai. Nggak ada kata amin artinya selesai. Nah saudara, ini yang pertama. Kita dapat memantapkan persaudaraan antar anak bangsa dalam bingkai NKRI kalau kita menyucikan diri dalam oleh kebenaran. Karena Tuhan kita sendiri adalah kebenaran. Yesus katakan, akulah jalan dan kebenaran. Jadi kalau kita hidup dalam kebenaran di dalam Kristus, kita mampu untuk menjaganya. Itu yang pertama. Yang kedua, kita mampu untuk menjaga persaudaraan antar bangsa dalam bingkai NKRI. Yang kedua adalah harus mengamalkan kasih persaudaraan itu dengan tulus dan ikhlas. Yang namanya tulus dan ikhlas itu tanpa minta persyaratan. Itu keluar dari dalam hati. Tidak bisa ada kemunafikan. Ngomongnya A, sebenarnya di hatinya C. Di depan senyum-senyum, tapi sebenarnya di dalam dirinya dongkol setengah. Itu bukan kasih persaudaraan yang tulus dan ikhlas yang dimaksud oleh Tuhan. Kalau kita menjalin persaudaraan itu dengan semu, tidak tulus dan ikhlas, cepat ataupun lambat, pasti terjadi perpecahan. Ini yang perlu kita amalkan. Amalkan artinya laksanakan, bukan hanya di mulut. Jadi orang Kristen itu jangan ngomongnya cuma di mulut doang, tapi action yang lebih penting. Teori mah semua orang juga bisa, setan juga bisa. Ayo mari kita damai, tapi di belakang tiga habis-habis. Jangan sampai saudara
dengan rekan-rekan yang beda agama, di depannya senyum-senyum, tetapi di belakangnya ngumpet. Jangan sampai ada orang Kristen seperti itu. Kalau ada orang Kristen seperti itu, Anda membawa api, Anda membawa racun, cepat atau lambat, Anda akan menghancurkan hubungan persaudaraan itu. Ini penting. Saya di tokoh agama dan saya punya teman-teman banyak yang beda agama. Namanya perbedaan pendapat itu sudah pasti. Tetapi kita perlu menjalin persaudaraan. Saya dengan teman saya ada satu ulama dari ujung pandang. Kalau kami diskusi, wah motot-mototan. Tapi di balik itu udah namanya juga mempertahankan sebuah argumentasi. Tetapi di luar itu kita tetap teman sebangsa, setanah air. Maka dia bilang sama saya, saya salah dengan abang. Dia nggak panggil saya bapak. Bapak itu terlalu tinggi. Tapi abang artinya seperti teman. Ya saya itu kenal seorang hari ini. Nah orang Kristen jangan sampai mengamalkan kasih itu pura-pura. Orang Kristen tidak boleh hidup pura-pura. Baru-baru kami ada pertemuan di Pangkalan Merinci, jadi ada ketua MP kita diminta supaya kalau bisa menelpon kami hamba-hamba Tuhan ataupun MPH yang ada di SD. Jadi dia bukan style. Sama dengan saya Bapak Ibu. Kalau minta saya untuk ingat ulang tahun Bapak Ibu, lalu saya telepon langsung, shalom Pak Ketua, selamat ulang tahun. Bukan style saya. Kalaupun ada tergerak, ya puji Tuhan. Tapi kalau enggak harus saya telepon kan. Saya cukup berdoa saja. Dan tempat ini tanpa harus memberitahukan. Nggak perlu juga promosi. Itu namanya mengasihi itu tanpa syarat. Apa yang ada di hati itulah yang keluar. Apa yang ada di pikiran itu yang keluar. Jadi kalau saya misalnya marah saudara, itulah saya. Saya tak mau, saya marah, tapi di depan saudara saya senyum-senyum, tapi saya tidak bisa marahin saudara. Itu munafik namanya. Makanya ya tanya bapak-bapak yang ikut bersama saya karena kurang lebih 5 tahun. Kalau mereka salah, saya marah di depan mereka. Daripada saya datang berlutut dan menangis kepada Kristus dan Kristus yang bertiga, itu jauh lebih berbahaya daripada saya marah. Karena kalau saya marah, berarti sudah selesai. Tuhan tidak mau bertindak, sudah selesai. Tapi kalau saya menangis, itu jauh lebih berbahaya. Karena kalau Tuhan bertindak itu ngeri. Jadi itu yang kedua Bapak Ibu. Kita harus mengamalkan persaudaraan antar anak bangsa. Itu harus dengan tulus dan ikhlas. Tidak boleh berpura-pura. Bangsa ini rusak kalau pura-pura itu terjadi. Kenapa bangsa kita dijajah kurang lebih 360 atau 50 tahun? Karena ada orang-orang yang ada di dalam bangsa itu pada masa itu pura-puranya luar biasa. Di depan indah, tapi datang menjilat sama Belanda. Pak, itu yang membuat kita terpuruk selama kurang lebih 300 tahun lebih. Nah jangan sampai sekarang itu terjadi. Dan yang ketiga Bapak Ibu, kita harus sungguh-sungguh mengasihi. Jadi kalau mengasihi antar anak bangsa satu dengan yang lain, nggak boleh setengah-setengah hati. Kalau orang tua kita senang, baru kita sayang dengan dia. Kita mau berteman dengan dia. Dan kalau dia nggak ngecewakan, sorry, lu nggak bisa temanin lagi. Terlalu sedikit.
sakitnya di mana-mana, sampai gak tahan lagi aku nengok muka. Kalau kita mengasihi, jangan sampai karena orang membuat kita senang, baru kita mengasihi. Namanya manusia itu tidak luput daripada segala kesalahan. Hari ini mungkin saya bisa membuat Pak Ketua senang, amin. Belum tentu besok. Betul Pak Ketua ya? Ketika saya diskusi dengan beliau lewat telepon, ada tegang juga Pak Ketua ya? Bisa saja. Ketika itu terjadi, hati senang dah, enak. Jadi bagaimana saya harus mengatur kata-kata supaya bisa keluar itu, jangan sampai bilang ditambah lagi kan begitu. Nah saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, jadi ketika kita mengasihi, bukan ketika orang membuat kita senang, baru kita kasih dia. Sekalipun orang menyakitkan kita, kita harus belajar untuk merendahkan hati, mengasihi dia. Saya sebagai seorang pemimpin orang, saya tidak segan memberitahu mereka kalau saya salah, mana itu saya, kenapa sih karena saya pendeta, saya anggap begitu. Memangnya saya ini Tuhan, Tuhan aja boleh dimarahin. Kenapa saya tidak boleh dimarahin? Makanya ketika saya salah, mereka tidak segan untuk marah. Tapi saya bilang kalau marah, jangan orang banyak begini. Lain cerita. Kalau orang banyak begini, saya bisa balik marah walaupun saya salah. Dan mereka mengerti. Mereka marah. Kalau berdua, begitu. Punya. Ini yang namanya mengasihi dengan sungguh-sungguh, bukan dengan setengah hati. Jadi mulai itu dari rumah, dari keluarga, karena keluarga yang kuat akan membuat bangsa yang kuat. Kalau keluarga rapuh, rusak, dipastikan sebuah negara pasti runtuh. Oleh karena itu mulai kita sebagai orang Kristen dari rumah mengasihi anggota keluarga dengan sungguh-sungguh. Setelah itu keluarga yang jauh lebih besar lagi, masuk dalam komunitas bergereja, dalam pekerjaan dan bangsa serta negara. Baru bisa bangsa negara ini kita jaga dengan baik. Karena bangsa kita ini, waktu bisa mau beritahu, bangsa kita inilah bangsa terkuning di dunia. Dan bangsa-bangsa itu angkat topi dengan Indonesia. Kenapa? Satu-satunya bangsa di dunia yang pluralismenya luar biasa. Sukunya aja ada berapa? 100 lebih. Kok bisa bersatu? Beda dengan Amerika, cuma berapa suku doang. Eropa nggak ada. Tapi mereka masih juga gitu. Tapi kita mampu. Kenapa? Karena Pancasila mampu merekatkan kita. Ditambah lagi dengan yang namanya Bhinneka Tunggal Ika. Nah, kita sebagai orang Kristen, mari kita yang memulai hari. Yang pertama kita harus hidup suci di hadapan Tuhan dalam kebenaran. Yang kedua, praktekkan hidup persaudaraan itu tanpa memandang suku, bangsa, ras, dan golongan. Dan yang ketiga, kita harus mengasihi antar anak bangsa, apapun suku, bangsa, dan agamanya, dengan sungguh-sungguh, bukan dengan setengah-setengah hati. Baru kita mampu mewujudkan tema dan subtema yang ada di atas ini. Dan itu membuat Tuhan bangga, sehingga Tuhan memberkati saudara dan Tuhan memberkati bangsa dan negara kita ini. Amin. Mari kita tunduk kepala kita berdoa. Bapa di surga, terpujilah Engkau, Allah kami yang hidup, Allah yang penuh kasih, Allah yang rindu supaya bangsa negara kami ini terus maju, eksis, memberkati bangsa-bangsa. Oleh karena itu kami berdoa sebagai anak Tuhan, Engkau memulai dari diri kami melalui Natal ini Tuhan. Kami boleh memantapkan hati kami
untuk menjalin persaudaraan antar anak-anak bangsa dari berbagai latar belakang suku, bangsa, ras maupun agama. Sehingga hal itu akan membawa kami dalam satu kesatuan yang utuh, mendapat power untuk menolak segala bentuk roh-roh jahat yang memakai oknum-oknum tertentu yang ingin memecah belah bangsa negara kami. Terima kasih Bapak Surgawi yang baik. Biarlah firman ini boleh menguasai hidup kami dan menjadi pelaku-pelaku firman untuk menjaga persaudaraan negara Republik Indonesia yang kami cintai ini. Terpujilah Engkau Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya.